Hai Andika, guys. Di video kali ini saya akan melanjutkan konten saya yang kemarin yang di rumah aja, cuman modal laptop dan juga internet kita bisa mendapatkan uang 500 000 000. Kalau kalian belum nonton videonya mungkin bisa tonton dulu di sini biar nyambung. Dan yang udah nonton, banyak banget pertanyaan di kolom komentar tersebut yang sebenarnya saya nggak mau niatan bikin part 2 ya, karena banyak pro dan kontra. Kontranya sih kebanyakan sih komennya saya lihat, kenapa harus di-share? Saingan udah banyak kok. Kalau di-share kan nanti saingannya makin banyak. Sebentar, buat yang komen seperti itu saya jadi keinget saya yang dulu ya. Saya dulu itu juga kayak gitu. Kalau misalnya terlalu banyak saingan gitu pusing. Nah, tapi buat yang komen kayak gitu, sekarang kan kita lagi di masa gawat ya, dimana banyak orang yang di PHK, banyak orang yang udah nggak kerja, harus di rumah aja. Kalau misalkan kalian pelit ilmu, itu menurut saya udah percaya, saya udah pernah di posisi kalian yang seperti itu, dan menurut saya itu kurang baik karena di 2020 ini sekarang udah zamannya kolaboratif daripada kompetitif. Dan percaya sama saya, entah kalian percaya atau enggak, tapi percaya ketika kalian share ilmu itu rezeki akan mengalir terus. Percaya deh, walaupun mungkin nggak masuk akal, nggak masuk di nalar, tapi ketika kalian share ilmu yang bisa membantu banyak orang lain, itu pasti rezeki kalian ngalir terus. Percaya aja. Dan sebenarnya di video yang kemarin itu udah saya jelaskan secara gamblang sih. Kalau misalkan kalian pengen mau nyoba langsung, itu udah saya jelaskan secara gamblang. Cuman kok banyak yang komen kalau misalkan gak bisa bikin gigs, gak bisa bikin di Fiverr gimana caranya, terus cara video scribe gimana. Oke, jadi di part 2 ini akan saya jelaskan. Dan sebenarnya saya nggak mau bikin konten ini guys, karena menurut saya di part pertama itu udah saya jelaskan banget secara gamblang. Cuman ada satu komen yang menyentuh hati saya. Intinya komennya itu terima kasih karena udah share ilmu seperti ini, karena saya adalah korban PHK karena virus ini. Dan dengan konten tersebut beliau jadi lebih termotivasi lagi. Nah, akhirnya ya udahlah, saya buatkan lagi aja. Dan di sini mungkin akan saya jelaskan sedetail-detailnya semampu saya ya. Dan ini adalah pengalaman pribadi saya, dimana termasuk cara curang, cara shortcut juga nanti akan saya jelaskan. Perhatikan baik-baik karena mungkin part 3-nya nggak bakal ada lagi. Oke, jadi pertama kita masuk ke Fiverr ya. Karena banyak yang tanya Fiverr itu cara bikin gigsnya seperti apa. Nah, saya nggak punya double akun ya, saya nggak punya akun baru. Fiverr ini kalau misalkan double akun itu bahaya karena dia akan di-ban. Saya punya beberapa akun, di video kemarin udah saya bilang kalau saya punya beberapa akun dan beberapa juga di-ban karena saya lupa untuk mengaktifkan VPN. Nah, kalau misalkan lupa dengan IP yang sama akhirnya ke-ban. Kalau misal ke-ban, sayang banget. Akun yang udah kita bangun dari awal itu pasti sulit banget. Udah ke-ban itu, wah itu menurut saya sih rugi banget. Jadi saya akan pakai akun lama ini. Dan kemarin banyak yang komen, bang kok saya lihat di Fiverr-nya kok nggak ada, karena gigsnya memang saya pause. Coba ya saya lihat dulu video script. Kalau misalkan kalian di sini kan ada tab pause ini ya, jadi gigs saya ini nggak terlihat. Kalau misalkan kalian mau stalking gigs saya ya nggak bisa karena saya pause. Kalau misalkan saya aktifkan baru bisa. Coba deh sebentar saya aktifkan dulu. Jadi gigs ini, jadi kalau misalkan kalian pengen menjual sesuatu, sebenarnya kalau kalian pernah jualan di online store apapun itu sama seperti ini ya. Cuman bedanya namanya adalah gigs. Gigs itu adalah apa yang kita jual lah kalau di Fiverr. Kemudian ini saya langsung gini aja deh, saya aktifkan gigs saya yang udah aktif. Memang awal-awal itu sulit guys, awal-awal untuk setup ya, apapun, usaha apapun menurut saya kalau masih awal itu pasti susah. Nggak ada orang yang langsung jadi. Kalau misalkan langsung jadi biasanya ngepet lah ya. Nah, ini saya tinggal centang dan saya activate. Nah, kalau misal kayak gini baru kalian bisa stalking lagi. Stalking Fiverr saya, kalian bisa langsung cek. Nah, kalau misalkan kalian mau kepo ya, fiverr.com/video/scribe. Ini akun saya ini, ini karena saya sudah aktifkan aja, kemarin saya pause. Tapi ini nanti mungkin saya pause lagi karena kalau nggak saya pause takutnya dapat orderan dan saya belum punya waktu untuk itu. Oke, jadi cukup ya sampai Fiverr, kalian bisa pelajari dulu untuk create gigsnya seperti itu tadi. Kemudian sekarang kita masuk ke apa yang bisa kita jual. Sebenarnya banyak banget. Cuman kalau di saya pribadi dulu itu pengalamannya pakai video scribe. Dan nama segmennya atau nama videonya adalah whiteboard animation, jadi gambar-gambar gitu. Cuman kemarin udah saya kasih Easter eggs itu apa ya? Spoiler, bukan. Kayak semacam insight kalau misalkan kalian bisa jual apa saja di Fiverr.
Kalau saya dulu, saya sempet jual, coba deh saya lihat gig saya dulu. Dulu ketika misal lagi waktu Christmas gitu ya, waktu Natal itu kan banyak di sini itu. Kalau kalian main Favor nanti hidup kalian kebalik. Kenapa? Karena kebanyakan yang order itu dari luar dan jam luar dengan jam Indonesia itu biasanya selisih 8 jam. Jadi kalau di sini jam 12 malam, di sana jam 12 siang, berarti selisih berapa? Pokoknya kebalik lah nanti hidup kalian. Ya ada orang yang order dari Asia juga ada, terutama India lah banyak. India itu ada oknum-oknum yang menurut saya sih kurang ajar ya. Saya paling males kalau bayar India oknum ya, bukan semua orang India. Jadi maaf buat orang India. Saya tadi mau cek apa sih gigs. Ini kan kalau kita lihat gig saya nih, nanti ada cara yang menurut saya shortcut banget, tapi lah kayak misal gini nih ya. Ini dapat berapa orderan nih? Kemarin ada yang komen, bang akunya di giveaway aja kalau misalkan gak dipakai. Bukannya apa ya? Saya mau aja sih di giveaway. Ini juga nggak saya pakai, cuman ini adalah pertanda histori saya kalau saya pernah di sini gitu guys. Dan ini udah pernah top rated seller juga. Tapi nggak apa-apa kalau misal mau di giveaway kan, saya ikhlas aja sih. Cuman kalau misal kayak gitu ini kan cuman satu ya akunnya, nanti dibuat rebutan dan yang nggak dapet nanti sakit hati, malah saya dosa gitu. Nanti akan ada giveaway di akhir video yang berhubungan dengan ini. Nanti kalian lihat aja pokoknya sampai habis, saya akan kasih sesuatu buat kalian. Ya, ini cuma $5, gini buatnya juga gampang banget, lebih gampang daripada bikin di video scrap. Mungkin yang tahu juga udah senyum-senyum sekarang karena ini template. Dan saya tinggal ganti aja tulisannya. Jadi saya play, coba saya play, dapat 19 order. Dan saya juga kasih package-nya itu kayak semacam gini loh guys, extra fast delivery. Ini kan $5, pengirimannya 3 hari. Nah kalau misalkan mereka mau saya kirim dalam 1 hari, saya bisa kasih $25 kayak gitu. Jadi ada ekstranya kayak gitulah. Nah ini nanti akan saya jelaskan, tapi sekarang kita jelaskan ke video scrap dulu ya. Seperti yang saya bilang kemarin, bikin video scrap itu gampang banget karena semua gambarnya udah ada di video scrap. Untuk interface-nya seperti ini. Jadi kalau misalkan udah berubah ya, dulu nggak gini, cuman saya paham sih karena gampang banget. Jadi pertama kalau misalkan kita bikin story aja ya biar kalian paham. Dan saya kasih dasarnya aja ya untuk video scrap. Jadi ibaratnya video scrap itu kan whiteboard animation ya, kita menggambar sesuatu, kita animasikan. Ibaratnya perhatikan kertas A4 ini, kemudian ada kamera overhead di atas kita. Nah ketika kalian gambar di pojok sini, kamera overhead ini ngikut ke sini. Ketika kalian gambar ke sini, kamera overheadnya ngikut. Ketika kalian zoom, dia juga ikut zoom out, zoom in ketika ikut zoom in. Oke, langsung sekarang kita praktekkan di sini ya. Ini basicnya seperti ini, kalian pasti paham. Dan di sini ada gambar ini, kalian tinggal klik aja. Nah, jadi seperti ini. Di sini tuh udah ada kategorinya, ada aero, building, rollout, emoji, money, people. Nah, people ini recommended, ini kayaknya yang baru ya, yang baru di YouTube-nya video scrap itu ada kayak baru-baru ini. Jadi misal kita klik gambar yang ini misal ya kan, dia akan muncul langsung di kertasnya di video scrap kayak gini. Nah misal ini kita play, dia akan gambar tuh kan, dia akan gambar seperti ini. Udah. Nah triknya saya dulu biar tidak terlalu terlihat video scrap ya, karena kan pesaingnya ya banyak banget karena video ini terlalu gampang. Kita ganti tangannya yang gambar ya. Ini di sini banyak banget gambar tangannya yang movement autonya itu, kita nggak perlu gambar sendiri. Itu kita pilih yang menurut kalian bagus aja deh, menurut kalian yang gak banyak kepake, biar kalau misalkan orang lihat karya kalian itu orang gak, oh ini kok tangannya kok sama sih, kayak gitu. Jadi kita bedakan, kita kasih sentuhan pribadi kita biar tidak terlalu terlihat video scrap. Ini tangannya banyak banget di sini, kalian tinggal pilih sendiri ya. Kita coba ini aja deh, ini aja, karena ini cuma contoh, nanti kalian bisa cari sendiri tangannya. Nah ini kita klik di sini. Nah ini kalau misalnya kita play, gambarnya beda sekarang. Dia pakai pensil. Ini kan udah lumayan beda lah, nggak terlalu terlihat video scrap banget. Nah ini kemudian ini kita bisa atur. Kita klik di gambarnya ini, kita bisa atur berapa durasinya. Klik kanan properties. Nah misalkan kalian mau outline aja, nggak full color bisa. Kalian misal grayscale bisa, silhouette bisa. Jadi udah bener-bener tinggal klik, drag and drop gitu aja nih. Ini juga ada graphic filter, blur, brightness, saturationnya bisa kalian atur ya. Kemudian biasanya sih saya nggak pernah sentuh settingan-settingan yang seperti itu. Saya cuma sentuhnya biasanya di speed. Jadi kalau misalkan videonya terlalu lama, gambar lingkaran aja terlalu lama kan bosan ya. Jadi biasanya saya pakai 1 detik. Nah kalau 1 detik dia gambarnya cepet, coba lihat ya. Dia cepet banget.
tuh kan cepet banget. Dan saya lebih suka yang cepet kayak gini biar nggak terlalu memakan waktu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, anggap saja kalau misalkan ini kamera overhead, ini kertas yang ada di video script. Jadi kalau misalkan kita zoom in, gambarnya akan ke zoom banget, bahkan sampai kecil bisa. Kalau misal kita zoom out, berarti kameranya zoom out. Nah, kayak gitu. Nah, triknya guys, kalau misalkan ini, misalkan kalian pengen pas videonya di sini ya, kemudian ini kita ginikan, kalian ada namanya set kamera, mana ya, fit to screen, set kamera to current position. Nah ini kalau misalkan sekarang saya play, dia gambarnya akan tetap di situ. Nah, ini ke zoom in lagi karena animasinya udah habis. Oke, jadi sekarang langsung saya praktekkan aja ya, biar kalian bisa nangkep. Biasanya di Fiverr itu, kenapa orang order video whiteboard animation, atau pokoknya hampir rata-rata yang order di whiteboard animation di saya dulu itu adalah bisnis. Gak pernah kayak bikin, ini saya mau order buat draw my life gitu, gak pernah. Bisnis. Dan biasanya kalau misalkan buat skrip itu skrip skenario animasi ya, bukan skrip coding. Karena kemarin ada yang komen, bang minta skrip codingnya dong. Saya bingung, skrip coding ini kan gak pakai coding. Skrip yang saya maksud di sini adalah skenario. Jadi misalkan kalian dapat orderan dan orangnya menyuruh, saya nggak punya skrip nih, nggak punya skrip sama sekali, tolong dikerjakan. Nah, biasanya kalau saya buat skrip itu pasti kayak skripsi tapi singkat. Jadi ada rumusan masalah, kemudian solusinya itu biasanya adalah produknya orangnya, kemudian apa saja produk orangnya itu yang berbeda dengan produk lain. Langsung saya contohkan ya. Jadi di sini kan ada misal kita, karena kita mau jualan di Fiverr ya, kita buat video kenapa orang akan memilih saya di Fiverr kayak gitu ya. Kita buat semenarik mungkin. Nanti kalau misalkan videonya terlalu panjang ya saya skip. Jadi kita klik ke gambar dulu, kemudian kita masuk ke people. Nah, people ini kan banyak banget guys. Banyak lah ya kategorinya, di sini banyak banget. Dan nanti saya juga akan berikan informasi kalau misalkan nggak ada gambarnya di video script ini, kalian bisa, kalau misal kalian pakai Adobe Illustrator, kalian bisa import nih. Nah, import pakai fitur importnya ini kalau misalkan gambarnya nggak ada, kemudian di Adobe Illustrator itu kalian trace dengan pad tool. Nah, kalau udah ke trace, kalian trace aja yang pokoknya mengikuti arah gambar yang pengen kalian masukkan di sini. Dia akan ngikutin, gampang kok. Sayangnya saya mau mencontohkan, cuman saya nggak punya Adobe Illustrator. Intinya kayak gitu guys, gampang. Mungkin nanti saya ambilkan footage dari mana gitu ya. Kalau untuk Adobe Illustratornya, cuman sekarang saya mau coba langsung di sini. People, nah, people female, people male, ini aja deh. Kita ini aja. Search. Nah, karena kita mau bikin video script yang untuk video di Fiverr ya, langsung aja saya tunjukkan scriptnya. Saya langsung ada di otak saya ini karena ini dulu video pertama saya di Fiverr. Kita anggap saja ini, tapi nanti pakai suara ya. Pertama kita set dulu nih orangnya di tengah sini, di sini. Terus kemudian kita klik orangnya, kemudian kita set kamera. Jangan lupa di set kamera tiap ada objek biar kameranya nggak movementnya itu biar bisa tetap di situ gitu. Kemudian kita add gambar lagi, kita teks lah, kita ketikkan aja. Nah, ini juga kita bisa pilih fontnya. Oh, ini cuman basic aja, cuman kalian bisa import kok fontnya. Minutes font, nah ini kan masih banyak font. Ini fontnya juga tergantung font yang ada di komputer kalian. Gila gak software ini? Dan fontnya ini nanti munculnya juga ditulis. Jadi bisa, nah jadi dia ditulis kayak gini nanti jadinya. Dan ini kita, nah ini kita taruh di sini dulu. Kita misalkan Meet Budi. Jangan pakai bahasa Inggris deh, biar mudah pakai bahasa Indonesia. Ini jangan lupa di set kamera ya, sekali lagi ya. Kalau misalkan nggak kita set kamera, kalian bisa lihat nanti animasinya itu bener-bener kurang gimana gitu. Ini kita buat aja 1 menit. Transisinya nggak usah, karena transisi itu antara perpindahan dari orang kemudian ke teks. Kemudian ini nggak usah pause juga, jadi biar langsung ini Budi 0,5 set. Oke. Kemudian kita play. Nah, itu kan kalau misal kita play dari sini ya, tuh dia langsung ngezoom, jelek kan. Jadi jangan lupa setiap ada objek, misalkan ini kita set kamera. Nah, kalau ini sekarang dia bakalan ini Budi tetap di situ, ya kan? Set ini Budi kayak gitu guys. Jadi kalau misalkan ini mau pengen kalian kasih sentuhan zooming klub, ya kita tinggal set kamera ke sini, kemudian di properties kita kasih sekitar transisi 0,5 detik. Kemudian kita play dari awal. Nah, dia bakalan transisi set kayak gitu. Gampang kan? Udah saya bilang kemarin kan gampang kan? Oke, selanjutnya saya nggak pakai teks ya. Intinya kalian kan udah bisa nangkep dari sini. Kita langsung aja pakai gambar. Ini Budi, people male. Nah, kayak saya langsung dubbing dari sini aja guys ya. Kemudian kita bisa kayak gini. Jadi ingat tadi overhead kamera, kemudian istilahnya pindah kertas lah. Ini Budi, kita set kamera ke sini.
Kita set kamera, jangan lupa di set kamera ya. Terus kemudian ini berarti kita kasih transisi 1 detik, pause-nya 1 detik. Nah, jadi dari sini kalian mungkin udah nangkep ya. Karena kalau misalkan saya teruskan, videonya bakalan panjang. Jadi gini intinya, saya play dari awal ya. Nah, ini Budi. Budi adalah seorang pengusaha yang stres banget kerjanya, ini nggak laku-laku, kemudian orderannya nggak ada. Ya, ini kita bisa teruskan sampai mana. Kemudian dan akhirnya dia menemukan website yang namanya adalah Fiverr. Ya kan? Fiverr, dan ini kita bisa isi Fiverr kita, misalkan username kalian Fiverr Budi atau Fiverr apa gitu, terserah. Nah, dia bakalan zoom habis ini ke tulisan set. Nah, ini kan kalau gini kan bosan, jadi kita harus atur animasinya berapa detik. Fiverr.com Berbi Kumalasari. Nah, kemudian ya kalian bisa atur ya. Kalau biasanya saya skripsi, intinya rumusan masalah, kemudian produk dia apa. Produk dia adalah solusi dari masalah tersebut. Dan kalau misalkan di ini, berarti Budi menemukan website di Fiverr. Dan di Fiverr, Budi menemukan seorang animator yang namanya Videoscribe. Nah, Videoscribe bisa memberikan video yang benar-benar bisa memberikan sales yang tinggi dengan animasi yang sangat bagus. Kemudian pengerjaan yang cepat. Script sudah digunakan, pokoknya kita tinggal pakai aja lah, tinggal bayar beres. Dan penjualan akan lebih mantul. Itu kita animasikan di Videoscribe kayak gitu ya. Ini kalau misal saya kerjakan bakalan ini sudah berapa, 20 menit nanti saya edit, tapi itu seperti biasa. Oke, jadi Videoscribe paham ya. Dan kalau misalkan kalian mau isi suara, ini voice over nih, kalian bisa record di sini, ada tombol record. Kemarin banyak yang tanya, "Bang, kalau misal caranya biar rame gimana?" Kalau caranya biar rame sih, kalau saya dulu triknya kemarin padahal sudah saya kasih Easter egg ya, atau clue sebenarnya, cuman kayaknya nggak ada yang nangkep. Kemarin saya bilang kalau misalkan orang baru buka usaha pasti beli testimoni, karena kalau misalkan nggak ada testimoninya, orang lain itu nggak akan yakin kalau dia mau beli di sini. Kayak misal kalian gini aja deh, kalian beli barang di e-commerce, kemudian di lapaknya itu nggak ada feedback, kalian pasti ada sedikit keraguan lah. Walaupun e-commerce tersebut aman, tapi kalian pasti ragu, wah feedbacknya nggak ada nih. Nah, caranya kalau saya dulu triknya, saya bikin akun Fiverr lagi satu ya, kemudian saya order. Dan kan kalau misalkan Fiverr nih, misal ada gigs di sini nih, nah ini itu kan semua orderan yang udah selesai itu bakalan jadi portofolio saya. Nah, jadi dulu saya beli sendiri, akun saya sendiri. Ya, itu bisa dibilang trik curang lah ya. Dan kemudian saya deliver dengan portofolio yang saya buat sebagus mungkin, yang istilahnya bisa ngalahin saingan saya. Kayak gitu sih contohnya. Tapi hati-hati, karena Fiverr ini nggak bisa double akun. Sama seperti PayPal, dia nggak bisa double akun. Jadi kalian harus hati-hatilah. Mungkin kalian bisa pinjem HP teman kalian atau pakai VPN. Dan kalau misalkan kemarin ada yang tanya caranya PayPal gimana bang? Kalau misalkan PayPal gampang sih. PayPal itu ya, jadi kalian nanti ya, karena saya nggak ada available for withdrawal ya, nggak bisa. Jadi nanti setelah selesai kalian bisa withdraw ini pakai PayPal atau bank transfer. Oh, sekarang ada bank transfer. Dulu cuma ada PayPal akun sama Fiverr Revenue Card. Jadi Fiverr Revenue Card itu kartu yang diberikan oleh Fiverr. Saya dulu sempat pesen cuman nggak datang. Akhirnya saya bikin pakai PayPal ini. Ada yang tanya kemarin, bang, saya masih SMP dan nggak punya kartu kredit. Ada aja caranya guys, banyak jalan menuju Roma, jadi tenang aja. Jadi di PayPal itu memang butuh kartu kredit karena untuk verifikasi lah intinya. Nah, kalian bisa pinjem kartu BNI siapapun, karena BNI itu punya fitur yang namanya VCN atau Virtual Card Number. Apa itu ya, bener ya? Virtual Card Number. Intinya kartu kredit virtual, namanya VCN. Kalian tinggal beli itu kalian isi aja 25.000. Nah, gunanya apa? PayPal itu nanti bakalan minta verifikasi kartu kredit. Jadi kartu kredit itu di depannya ada 20 angka kode digit ya. Kemudian di belakangnya ada 3, nama kodenya apa? Pokoknya 3 digit terakhir itu kemudian bisa digunakan untuk verifikasi PayPal, bisa pakai VCN. Jadi nggak perlu punya kartu kredit. Kalau untuk PayPal, ketika udah di withdraw ya gampang sih withdraw, kemudian dia akan, kalau nggak salah nggak sampai 1 hari kok bakalan masuk ke PayPal. Kalau misalkan withdraw dari PayPal ke bank itu malah mudah lagi. Ya itu nggak usah dipikirin karena itu bakalan mudah banget kalau sampai di situ. Bakalan langsung masuk ke rekening bank kalian, karena nanti di PayPal kita bisa isi rekening bank kita buat withdraw kayak gitu. Nah, ini adalah saya pakai di GoAnimate. Nah, kalau di GoAnimate itu bisa seperti ini. Jadi kita bisa setting animasinya itu ya. Apinya kan bisa bergerak tuh. Nah, kalau di Videoscribe nggak bisa dia. Kalau di GoAnimate bisa.
Konsepnya sama seperti video script, jadi tinggal karakternya ini udah ada, dan di GoAnimate ini lebih lengkap banget, karakter orangnya lengkap banget, dan dia juga bisa joget-joget seperti itu, ya kan? Dan kalau saya dulu ngakalinya karena dia mahal GoAnimate ini, dan belum ada. Kalau video script ada versi gratisnya, kemarin saya udah bilang, dan saya nggak mau mengulang lagi. Kalau GoAnimate ini dulu triknya saya 3 orang, jadi ada saya, ada Mara yang sekarang lagi traveling Indonesia, ada lagi satu namanya Yoga. Nah dulu cuma $500, sekarang saya cek itu GoAnimate itu saya cek tadi $6.400 ya. Nah dulu triknya saya gantian, jadi saya patungan 3 orang 100, pokoknya 500 itu dibagi 3, jadi bisa login. Tapi kalau misalkan patungan seperti itu, ketika ada yang login itu kita harus ngomong. Misal saya sama Mara nih, saya login duluan ya, gantian. Karena kalau misalkan saya nggak ngomong Mara, kemudian tiba-tiba dia login, GoAnimate saya langsung nge-log out. Jadi belum saya save itu langsung nge-log out kayak gitu. Jadi harus bener, kalau misalkan patungan harus ya sama teman baik sendirilah, biar nggak terjadi pertikaian gitu. Oke, jadi mungkin cukup sampai di situ aja ya guys. Untuk cara shortcut ini saya akan jelaskan singkat, karena ini benar-benar cara curang sebenarnya, dan saya cukup menyesal menggunakan cara ini. Kenapa? Jadi misalkan ini ya, I will create awesome Christmas video greetings. Ini adalah gig saya dulu, dan ini adalah template yang saya beli di Video Hive ya. Jadi kalau misalkan kita lihat portofolionya, ini kok nggak ada, harusnya ada portofolionya ya. Mungkin karena saya udah, ya ini portofolionya ada. Nah intinya template di Video Hive ini guys, di Video Hive itu kan banyak banget template ya. Coba kita lihat Video Hive. Cara mudah, jadi misalkan nih kita bikin intro atau jual jasa intro, itu sebenarnya di sini tinggal ganti. Jadi template-nya itu kita tinggal ganti logo yang ada di sini dengan logo orangnya. Udah guys, gitu aja. Gampang kan? Set kayak gini. Nah, jadi ini adalah template, jadi kita tinggal ganti tulisannya, tinggal ganti aja. Dan di template tersebut juga sudah intinya dikasih folder sendiri, kayak ini loh yang harus diganti, ini loh yang harus di speednya direndahkan, kayak gitu. Udah gampang banget. Ininya kayak gitu ya. Ini cara curang sih sebenarnya kalau menurut saya, karena ini bukan original dari kita, tapi kita beli template kemudian kita jual lagi di Fiverr. Dan kalau nggak salah ini 19 orderan. Ini kalau misalkan kita di sini ya, Christmas video greeting, kemudian kita paste di sini, pasti ada template Christmas video greetings. Nah biasanya seasonal seperti ini, seperti kayak mungkin tahun baru Cina, kemudian Christmas, kalian cari aja template yang seasonal. Jadi kalau misal lagi musim Christmas, kalian cari sesuatu yang Christmas, kemudian template-nya kalian ganti. Itu cara shortcut sih, cara saya curang dulu. Kemudian saya tadi udah mention belum ya, ada forum yang namanya Ads ID. Saya dulu di sini lama, cuman saya sebagai silent reader, karena saya nggak punya sumbang sih di sini. Saya nggak pernah posting apapun di sini, dan ini adalah tempatnya kalian untuk cari sesuatu di online ya, apapun. Bahkan saya sempat punya bukan prinsip ya, saya bisa, maksudnya sombong mungkin ya, kalau misalkan saya di hutan tapi saya punya laptop dan internet, saya pasti masih bisa cari uang hanya dengan laptop dan internet, walaupun saya ada di hutan, pokoknya ada internet ya. Karena untuk digital ini itu banyak banget bisnisnya guys. Saya dulu sebelum Fiverr panjang perjalanan saya. Jadi ada yang namanya CPS atau click per sale. Kalau kalian tahu adf.ly ya, yang biasanya di pojok 5, 4, 3, 2, 1 kemudian skip. Nah itu saya pernah kayak gitu. Itu dulu nggak terlalu banyak penghasilannya. Intinya buat bayar wifi cukup lah, adf.ly. Kemudian ada lagi afiliasi banyak yang scam ya, bla bla. Bayalah, pengalaman di dunia online lumayan lah saya ini. Nah, gunanya forum ini biasanya bakalan ada yang ngasih info kalau misalkan ini webcam ini scam, kemudian udah nggak usah dipakai lagi karena dia scam. Kemudian itu juga banyak kategori di sini untuk dunia online. Nah, ini ada kategorinya nih. Misalkan ada program PPC. Nah, PPC ini apa ya? Kayaknya kayak adf.ly ini PPC deh. Saya agak sedikit lupa. Google AdWords, Facebook, SEO. Pokoknya kalau kalian mau belajar apapun tentang internet, di forum ini saya rekomendasikan nih, karena banyak banget masternya ya. Bitcoin, bisnis umum, affiliate program, online earning. Karena untuk kerja online itu kerja yang dari rumah aja, dan online itu unlimited banget menurut saya, banyak banget. Website seperti Fiverr pun ada freelancer, ada 99 Design, ada Upwork. Wah banyak banget lah, kalau misalkan disebutkan bakalan lama.
Intinya video ini semoga bisa memberi secercah insight lah ya. Dengan video ini bukannya saya mau mempromosikan Fiverr, karena menurut saya Fiverr juga nggak bagus-bagus amat, potongannya 20%. Kalian bisa cari website mungkin yang lebih menguntungkan buat kalian. Intinya di sini saya biar kalian itu di rumah bisa kerja, bisa cari uang, karena katanya ya isunya bakalan menuju lockdown. Kalau misalkan tambah parah, tapi ya semoga nggak terjadi. Nah, ketika di rumah kita bisa pelajari nih di ads.id ini juga banyak banget pekerjaan yang menurut saya, atau kalian juga bisa jadi YouTuber seperti saya. Saya bukan YouTuber, Textuber ya guys. Kalau YouTuber itu yang 10 juta subscriber lebih lah. Nah, intinya yang saya pengen di sini sih bukannya saya pengen kalian ini kerja di Fiverr kemudian pakai video scribe gitu, enggak. Itu adalah contoh yang saya paham karena saya dulu pernah berkecimpung di dunia Fiverr dan kebetulan pakai video scribe dan juga Go Animate. Ada Puntun dulu juga nggak begitu laku, jadi yang laku video scribe sama Go Animate. Nah, itu adalah sekedar contoh saja. Kalau misalkan di dunia online ini ada pekerjaan yang cukup peluangnya itu banyak. Dulu bahkan kalau di Fiverr itu ada yang namanya, masih ada nggak ya? Ada yang lucu nih di Fiverr ini, banyak pengalaman lucu guys. Kita switch to buying dulu. Jadi di Indonesia itu kan dulu ada kayak lomba food, lomba Instagram gitu ya. Instagram like misalnya. Kayaknya udah nggak boleh sama Fiverr ya. Karena terakhir dulu juga nggak boleh. Udah nggak ada kayaknya, udah nggak boleh. Karena termasuk curang banget sih. Jadi dulu di Indonesia itu kan banyak lomba food ya. Lomba food itu kayak di Instagram, di Facebook, di Twitter, dan di sebuah website. Nah, di Fiverr itu dulu ada service yang kita bisa beli food, bisa beli like Instagram, bisa beli follower ya. Hampir sekarang juga masih ada ya kayaknya, tapi di Fiverr udah nggak boleh. Nah, dulu saya post di Kaskus. Langsung jujur aja, kalau kalian cari jual jasa food gitu mungkin saya yang keluar. Karena saya juga lupa password Kaskus saya apa, jadi saya nggak bisa edit. Nah, biasanya yang misalkan kayak food lomba baby, jadi kayak anaknya lagi lomba gitu ya, dia tuh bakalan loss notok jedok. Jadi meskipun saya hargai 3.000 per food, dan biasanya dia order 5.000 food gitu. Lumayan guys. Intinya yang mau share di sini adalah peluangnya banyak banget, peluang online guys. Untuk Fiverr sendiri pun kategorinya seperti yang saya bilang kemarin, digital marketing, video animation, musik and audio, banyak banget. Dan video animation ini kalau misalkan kalian bilang, "Bang, saya nggak punya skill," udah saya kasih shortcut yang mungkin seharusnya nggak boleh saya share ya, karena ini cara curang. Entah ini halal atau enggak. Intinya kita beli template di Video Hive yang bisa kita pakai berulang-ulang, kemudian kita jual di Fiverr kayak gitu. Dan bang, saya nggak punya uang buat beli template-nya. Ada banyak jalan menuju Roma. Kalian cari sendiri yang gratis. Saya nggak mau share tempatnya di mana. Karena kemarin udah banyak yang komen, bang, kalau bisa nggak usah di-share yang versi gratis, versi tani, karena itu kurang berkah ya. Bener juga sih. Jadi saya nggak mau share. Ya, kalian bisa cari sendiri lah. Banyak jalan menuju Roma gitu intinya. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja ya part 2-nya. 56 menit. Wah, gila, panjang. Ini lebih panjang ya. Part 1 kemarin udah panjang, part 2-nya lebih panjang lagi nih sekarang. Semoga video ini bisa bermanfaat. Oh, saya lupa, saya mau ngasih giveaway ya. Oke, karena banyak yang bilang, "Bang, kalau kayak gitu itu awalannya yang susah. Jadi misalkan gak ada orderan itu susah." Jadi saya mau beri feedback. Jadi akan saya order Fiverr kalian untuk 20 orang. Jadi 5 kali 20 berapa? $100. Saya akan menghabiskan $100 dari rekening PayPal pribadi saya. Gak ada sponsor di video ini. Tapi kalau kalian mau membantu saya sponsor, kalian follow aja Instagram saya @andika_setiabudi. Karena sekarang ternyata untuk brand itu juga lihat follower Instagram ya. Saya kira YouTube aja. Jadi kalian bisa bantu saya untuk follow @dklaptop dan juga @andika_setiabudi biar banyak brand yang istilahnya nimbrung di DKID lah. Nah, syaratnya gampang banget. Jadi syaratnya kalian tinggal tulis di kolom komentar link gigs dari Fiverr kalian, nanti akan saya order. Seperti yang saya bilang tadi, ketika buka usaha, ketika udah ada feedback itu bakalan lebih gampang. Dan caranya untuk mengakalinya ya dibeli sendiri. Karena untuk membeli sendiri mungkin rawan ya, mungkin karena kalian belum tahu caranya pakai VPN, belum tahu caranya double akun. Jadi saya sendiri pakai akun saya pribadi akan order Fiverr gigs kalian. Jadi kalian tinggalkan di kolom komentar gigs kalian apa, akan saya order. Tapi yang $5 aja ya. Jadi 5 orang, 20 orang kali 5 $100. Nah,
Untuk nanti kalian bisa kirim apapun terserah kalian di Fiverr-nya, tapi kalau bisa sih yang bagus karena mungkin nanti akan saya bikin konten juga, jadi biar sekalian saya promosikan sekalian di Fiverr, siapa tahu nanti yang lihat bakalan minat dengan jasa kalian, nanti akan saya drive-kan ke Fiverr kalian seperti itu. Jadi untuk portofolio atau barang yang kalian kirim terserah kalian sih. Kalian mau kirim apapun terserah. Oh, atau ini aja. Kan saya lagi mau bikin merchandise nih. Merchandise saya sebenarnya ini. Kalian udah pernah lihat di video banyak banget ya. Jadi space iklan ini sebenarnya bukan tempat untuk placement brand gitu, enggak. Karena ini memang adalah apa namanya ya, merchandise dari DKID. Cuman karena ada virus ini jadi banyak banget halangan yang akhirnya kaosnya nggak jadi dan ini kan saya bikin banyak nih kaos nih. Sebenarnya pengen saya jadikan merchandise, cuman ya ada halangan. Dah, atau mungkin kalau misalkan kalian pengen bantu saya, kalian kirimkan aja mock up desain kaos untuk di sablon di DKID untuk merchandise. Kalian bikin create by siapa gitu. Kalau misalkan menurut saya bagus, akan saya buat sablon, kemudian akan ada kredit kalian di sini. Jadi setiap orang yang beli bakalan tahu siapa yang buat. Gitu guys. Keren nggak? Tapi kalau misalkan kalian bidangnya bukan itu, bukan nggak bisa bikin kaos, nggak bisa desain kaos, nggak bisa mock up kaos, ya nggak masalah. Akan tetap saya order. Kalian bisa kirim portofolio yang menurut kalian bagus. Terserah, apapun akan saya order. Dan syaratnya apa ya? Syaratnya ya, sebentar ya, 20 orang. Gini aja, orang yang di Fiverr-nya belum ada orderan dan akan saya pilih. Pokoknya yang akan saya pin, nanti akan saya pin di komentar, kemudian di pin tersebut kalian tulis aja atau kalian kopas aja link gigs ke Fiverr kalian dan akan saya pilih yang menurut saya berbakat tapi orderannya sepi akan saya order. Dan menurut saya kerjaannya bagus tapi nggak ada orderan akan saya bantu untuk order feedback. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja guys video kita kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan semoga dengan orderan saya nanti bisa pecah telur, istilahnya pecah telur kemudian bakalan banyak lagi orderan. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.